psikologinya, kompleks keinginannya, kompleks kemampuannya, bisa dijadikan sumber ide untuk menulis. Banyak. Dan ini yang terakhir, sumber ide menulis bagi kita yaitu ada best practice, pengalaman terbaik kita ketika mengajar, menggunakan model pembelajaran, melakukan penilaian dan sebagainya, itu bisa dijadikan sumber atau ide menulis. Bapak Ibu, di sini kita masuk ke menentukan topik. Ya. Carilah ide yang unik atau ide yang sederhana. Yang kedua, bahasa ide dengan sudut pandang yang berbeda. Ketiga, sesuaikan dengan selera pasar. Nah ini Pak, kalau selera pasar kan beraneka ragam. Silahkan Bapak Ibu membidik pangsa pasar kita siapa ketika membuat sebuah buku. Saya mau membuat buku pangsa pasar kita adalah peserta didik kita, siswa. Oh, berarti saya akan membuat sebuah tulisan, cerpen, yang berkaitan dengan dunia mereka. Dunia SD, SMP, atau SMA. Itu disesuaikan dengan selera pasar. Ketika saya membidik pasarnya adalah guru, berarti Bapak Ibu, kita semua mengambil idenya yaitu tentang bahan ajar, strategi, penilaian, dan sebagainya. Jadi ketika kita mulai menulis, tentukan buku kita itu targetnya siapa, sehingga kita lebih terarah menulisnya. Selanjutnya Bapak Ibu, bisa juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya kontroversial. Nah, ini tahapannya udah tinggi. Artinya tinggi di sini apa? Bapak Ibu harus siap, ya, siap konsekuensinya ketika Bapak Ibu mengangkat topik yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kontroversial, terutama di dalam masyarakat kita. Misalkan Bapak Ibu mengambil hal-hal yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat kita, Bapak Ibu angkat, tetapi dengan konsekuensi tertentu. Silahkan, bebas untuk menulis, tetapi tetap konsekuensi harus kita pertimbangkan. Selanjutnya untuk menentukan topik, baca dan analislah buku terdahulu yang mirip. Ketika Bapak Ibu mau menulis tentang bahan ajar, Bapak Ibu boleh lihat dulu, telah dulu, analisis dulu buku bahan ajar yang sudah ada sekarang. Sehingga Bapak Ibu bisa membandingkan untuk melakukan proses penulisan menurut versi Bapak Ibu. Baik, Pak Moderator, Pak Sarip, itu pengantar dari saya untuk diskusi selanjutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Moderator untuk memandu sesi tanya jawabnya. Oke, baik Pak Irwan, terima kasih atas presentasinya, menarik sekali. Jadi menambah pengetahuan bagi kami yang belum terbiasa menulis ya Pak Irwan ya. Oke, kayaknya ini kita buka saja untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Kita tiba pada waktu kegiatan tanya jawab hari ini. Saya beri kesempatan untuk sesi tanya jawab yang pertama, itu saya batasi 3 penanya aja terlebih dahulu. Oke, silakan yang mau bertanya silakan diajukan tangannya, dilambaikan tangannya saja biar kami bisa melihatnya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Is, mungkin Bu Is, Bu Nung. Iya Pak. Bu Nung, oke silakan Bu Nung. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi materinya cukup menarik, yaitu tentang bagaimana kita sebaiknya sebagai seorang guru untuk menjadi seorang penulis. Banyak kendala yang diperoleh oleh saya sendiri sebagai guru, bahwa saya merasa bahwa untuk memulai menulis itu sangat sulit. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah ada kiat supaya kita itu mau mulai dari mana nih supaya kita bisa menulis apa yang ada di dalam otak kita. Kadang banyak yang mau ditulis, tapi ketika mau dituliskan itu sepertinya macet gitu Pak, jadi nggak bisa maju-maju nulisnya. Ya, saya kira cukup sekian. Jadi saya minta kiat bagaimana memulai supaya kita bisa terbiasa menulis. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin mau ditampung atau langsung dijawab Pak Irwan? Ditampung dulu karena waktu, Pak Sarip. Ditampung dulu. 2 orang lagi. Dua orang lagi. Oh, ditampung dulu ya? Ya, tampung dulu. Oke, silakan
tampung dulu. Oke, baik. Selanjutnya yang bentar. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, dipersilakan. Pak moderator, Ya, Bu, silakan. Pak Tata mungkin ada yang mau tanya atau Bu apa nih? Bu user apa nih, Bu apa nih? oh, ya. Mungkin Pak Tata Suanta mungkin ada yang mau tanya. Mohon, Ya. Mangga. Oke, silakan Pak. Cek, halo. Halo, ya. Silakan. Waalaikumsalam. Keluar nggak, Pak? Ya, Oke, silakan Pak. jelas. Silakan Pak. Ada, Pak. Silakan Ya. Pak Tata, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak pemateri kaitan dengan materi menulis buku, barangkali kalau saya perhatikan, Bapak, ini kaitan dengan penulisan yang ini barangkali ya Pak ya, Pak Irwan, yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah ya. Punten. Mangga, Pak. Halo. Ada juga Pak, ada juga yang ilmiah. Tadi sudah saya kemukakan. Selain bentuknya fiksi, ada juga yang non fiksi. Oh iya. Nah kalau misalkan kaitan dengan yang non fiksi, halo. Ya, Mangga, Pak. Ya, silakan. Lanjut Pak. Fiksi sama tidak aturannya? Contoh seperti kita mengambil literatur dari luar, kemudian kita cantumkan juga daftar pustakanya seperti itu. Kan seperti tadi contoh, misalkan kita terinspirasi oleh mimpi. Nah, bisa nggak dipadukan antara katakanlah penulisan ilmiah dengan yang non fiksi ini seperti itu? Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tata. Mungkin satu lagi dari siapa yang mau bertanya? Biar pas 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Atau Bu Min, silakan Bu Min. Mungkin Bu Min mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Syarif. Silakan Bu Min. Ya. Enggak, saya nggak ingin bertanya, cuma ingin menambahkan ya. Memang dalam menulis ini gampang-gampang sulit seperti yang saya alami gitu ya. Ini harus diperlukan suatu niat, memangnya juga ya. Niat, kemudian juga komitmen, kemudian juga terutama disiplin dan latihan. Soalnya kalau tanpa itu semua, modal kita ini sulit ya. Kita hanya punya angan-angan saja, hanya punya keinginan saja, tapi tidak didasari itu semua, ya nggak akan terbukti gitu ya, terutama praktek. Jadi segeralah seperti yang tadi Pak Irwan katakan, menulislah dengan segera gitu. Jadi mulai dari sekeliling kita, hal-hal yang terjadi di sekitar kita tulis. Seperti yang sekarang sedang saya jalankan, itu sedang belajar, ini juga melalui proses. Begitu pula dengan yang tadi Bu Septa misalnya ya, sudah lolos tuh Bu Septa tantangan guru Siananya 90, sementara saya baru 78 ya. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk belajar menulis. Jadi silakan, di sini bagus sekali ya temanya, makanya saya ikut gabung di sini karena memang permasalahan kita untuk bisa terampil menulis itu harus praktek gitu. Kalau misalnya hanya sekedar berteori saja itu sulit. Mungkin masukan saya hanya seperti itu. Terima kasih Pak Said. Pak Sarif. Sama. Silakan Oke, silakan Pak Irwan, sudah 3 penanya, bisa langsung dijawab saja sama Pak Irwan. Enggak Pak Irwan? Halo Pak Irwan? Halo Pak Irwan? Pak Irwan putus lagi. Halo Pak Irwan? Kabur Pak Irwan, kabur. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang bisa bantu menjawabnya
Ya, Bu ya, Min mungkin pengalamannya menulis, atau Pak Haji, silakan Pak Haji Salim, ya, ya, ya. silakan. Ya. Ah, Jadi saya akui betul itu ya, untuk menulis itu tidaklah gampang. Pengalaman Bu Min itu saya akui saya juga ada tagihan dari Bu Min belum. Ya, karena memang kita harus ada komitmen, ada target, dan harus sering latihan gitu. Itu seperti saran dari Bu Min. Makanya sepertinya kadang-kadang perlu berkawan dengan orang-orang seperti Bu Min nih. Dengan Pak Irwan nih, ada pemotivasi gitu. Kadang-kadang kita bisa gitu. Tapi ternyata ada rasa malas. Ini penting sekali ya. Tadi dari dari Bu Min, kemudian dari yang sebelumnya juga Bu Elis, siapa itu ya? Ya. Itu juga sama ya. Jelas memang kadang-kadang ada bagaimana menghilangkan rasa mood gitu ya, rasa malas gitu nulis itu. Memang harus sedikit demi sedikit terus tanpa henti gitu ya. Sambil kita juga banyak baca buku. Sesekali perlu refreshing karena jangan sampai stres. Tapi ada target, ada komitmen. Ini tanggal sekian selesai, nggak usah dikejar. Kadang-kadang kita seringnya SKS, sistem kebut semalam. Dalam menulis buku tidak demikian, karena seperti ide itu mengalir kalau kita sering terus sambil cari baca buku lagi, nonton TV atau baca literatur yang lain. Kadang ide muncul di setiap langkah kita bisa diam. Itu mungkin sambil nunggu Pak Irwan. Tapi yang jelas kalau yang saya alami, saya akui kadang mungkin karena nulis buku itu karena dituntut oleh kegiatan akademis ya, jadi nulis. Cuma kadang-kadang kita akui untuk membuat buku itu kayak seperti di Guru Siana ya Bu Min ya. Iya betul Pak. Itu saya lihat tulisannya sebenarnya sederhana, tetapi mereka bisa jadi gitu. Jadi berarti harus sedikit-sedikit. Kadang kita pengennya langsung borongan banyak, enggak, sedikit-sedikit aja. Ada ya kreator Pak. itu mungkin Editor. Ya, itu mungkin gambarannya Pak ini. Oke, baik. Sambil nunggu yang lainnya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi lah. Masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali, jadi backup oleh Pak Salim. Bahkan mungkin Pak Agus mau bertanya. Oh iya. Enggak. Silakan Pak Agus. Pak Salim, punten. Nggak pernah ya pengalaman seketiknya. Walaupun walaupun satu buku sampai sekarang saya belum tuntas, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak, silakan Pak, berbagi pengalaman Pak. Iya, sampai sekarang saya buku itu belum tuntas, Pak. Editornya udah, dan saya malas. Cuman saya ada seorang dari Karawang tuh, ya tadinya sih iseng ya, enggak nulis, cuma dia curhatnya di Facebook banyak gitu. Akhirnya dia jadi sebuah buku oleh padahal halo. Ayo bagus. Ya, silakan bagus. Padahal ketika saya baca bukunya ya cuma sederhana gitu, Pak. Nggak ada tata apa gitu ya. Jadi kayak kata-kata nyeleneh dia kumpulin, tapi dari status dia tuh udah tahunan gitu ya, kumpulin dalam diri. Jadi istilahnya kredit gitu ya, tapi itu sampai dia diundang ke Metro TV, Pak. Oh gitu ya. Kerawang. Itu sih itu. Iya ada. Si itu apa? Awan Gunawan. Iya, Awan Gunawan Podcast Story. Saya kan Podcast Story. Iya, saya koleksi bukunya ada 3 tuh sama istri. Ketika saya baca kan itu mah kata-kata kan nyeleneh gitu ya, nggak ada literatur tata bahasa seperti apa gitu. Gitu Pak. Jadi ya itu yang tadi yang harus kata Pak Irwan yang di ending terakhir itu harus sesuai pasaran gitu Pak. Betul. Jadi celana gitu tapi jadi gitu resep. Itu hari terlalu itu miliknya Bella. Jadi itu nginami handal gitu Pak. Pak Iwana kabur. Betul. Terima kasih. Saya juga berbagi pengalaman. Terima kasih Pak Agus atas masukannya gitu.
pengalamannya, berbagi pengalaman. Mungkin ada yang lain, masih ada waktu kita sekitar 9 menit lagi. Mungkin Bu Anti ada yang mau ditanyakan atau berbagi pengalaman, silakan Bu Anti. Ya, Atau siapa? Ya, sambil nunggu Bu Anti. Oke, silakan Pak Salim. Saya tuh ingat waktu di Kairo itu kan Habibur Rahman Siraji yang penulis ayat cinta itu ngisi. Ingat saya itu waktu tahun Halo. 2006 itu ya, dia ngisi tuh materi, ngisi apa, eskul tulis menulis ke siswa gitu ya. Pak Coretan-coretan. Syarif tuh, Bu Haji Septa tuh pengalamannya tuh udah lulus tantangan 90. Ayo Bu Haji keluar. Bu Haji diam-diam aja. Iya, Bu Haji Septa tuh udah dapat piagam emas dia. Ayo silakan Bu Haji Septa. Ini. Ini melambaikan tangan aja ini, melambaikan tangan aja. Ayo. Ayo mangga Bu Septa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Septa Arvina dari SMP 3 Karawang Barat. Oh iya, Bu. Ini Bu Min sebetulnya berlebihan, yang paling hebat. Yang hebat itu Bu Min, Pak. Nggak apa-apa. Coba Bu, silakan Bu. Oh iya. Bagi pengalamannya silakan. Ya, sama dengan yang dikatakan Bu Min tadi, bahwa kita kalau hanya berteori saja, kayaknya tidak bisa terwujud apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi saya masuk dalam tantangan itu, jadi diharuskan menulis setiap hari. Awalnya memang sulit Pak, menulis setiap hari memang sulit, memang idenya apa ya gitu kan. Tapi setelah kita lewati selama 10 tantangan lah ya, 10 hari, akhirnya kita menjadi terbiasa. Malah kalau nggak menulis rasanya, loh hari ini belum menulis nih gitu. Jadi ada keinginan terus untuk menulis setelah kita melewati ya 10 hari atau 14 hari. Jadi menurut saya, buat ibu-ibu dan bapak teman-teman semua, mulai menulis tuh benar-benar mulai menulis. Jadi jangan ketika ada ide aja, tapi usahakan aja setiap hari tulislah apa saja. Nah, kita coba memberikannya kepada orang lain atau di mana, di media sosial atau apa. Lama-lama akan terlatih. Di samping itu juga harus banyak membaca. Bisa menulis itu karena kita banyak membaca. Jadi kosakatanya mungkin banyak yang kita kuasai sehingga menuangkan idenya lebih mudah. Saya kira begitulah Pak ya pengalaman saya menulis. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin masih ada waktu ya. Ada yang lain? Lagi lah, terakhir. Mungkin satu lagi. Silakan. Atau Pak Salim mau berpendapat? Silakan. Iya. Pak Irwan sudah masuk nih, sepertinya nih. Masuk Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Silakan Pak Irwan. Ya. Salam. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini, aduh, saya bersusah payah udah naik kemana-mana ini, gangguan sinyal, aduh, astagfirullahlahaladzim. Pejuang sinyal. Kata udah belum Pak? Kata. Udah ini udah. Sudah di posisi paling atas. Mohon maaf. Bareng-bareng kita berbagi ini. Ya. Ya, Pak Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf. Ini yang kedua kali saya harus lab duluan. Tapi saya yakin di sini sudah hadir beberapa orang guru penulis hebat. Mungkin nanti tadi bisa saling sharing karena ini bukan sebuah teori. Ini hanya berbagi pengalaman tentang proses menulis buku. Gimana? Selanjutnya Pak Ya, Haji Salim. baik. Saya ini kan karena bentar. Udah ya, nggak ada lagi kan? Boleh Pak, Pak. Itu ya. Oh Pak Siapa? Ahmad Pudoli. Pak Ahmad Pudoli, mangga. Oke, silakan Pak. Oke Pak, silakan terakhir Pak. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Di sini saya sangat bahagia ini ketemu orang-orang hebat nih.
ada Bumin dan sebagainya. Begini Bapak Ibu, saya juga kalau menulis itu emang harus dipaksakan gitu ya. Kalau nggak dipaksakan nggak akan jadi. Contoh, saya sudah beberapa kali pengen menulis kalau sendiri gitu ya, secara pribadi. Sampai sekarang itu satu buku aja nggak jadi-jadi gitu. Nggak jadi-jadi. Yeah. Tapi pada saat saya ada di tim pengembang di kementerian dari 2012 sampai 2018 kemarin, menulis modul pelatihan untuk kepala sekolah misalnya gitu, itu sudah sekian banyak, itu karena dipaksakan gitu, dipaksakan dan terprogram gitu. Nah setelah sampai di rumah, saya sendiri sampai sekarang nulis satu buku aja itu belum jadi-jadi gitu. Artinya apa? Memang perlu konsisten, perlu konsistensi, perlu kemauan kuat, dan benar kata Bu Septa tadi, Bu Mimin itu yang sudah beliau-beliau itu sudah pengalaman luar biasa, sudah banyak. Kalau saya amati, saya ngikuti terus itu Bu Min itu tulisannya sudah sampai 80 sekian gitu. Septa sudah 90-an, itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya ini saya tertarik dan mungkin saya juga jadi termotivasi lagi Pak Irwan. Terima kasih ini materinya luar biasa, memotivasi saya terutama untuk mencoba lagi, berusaha menulis lagi gitu. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Soalnya kalau terima kasih Pak Ahmad Fadoli. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan silakan jawab dengan singkat ya. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Fadoli, ini dulu sama-sama berjuang di garis paling dalam ya Pak Ahmad Fadoli, alhamdulillah. Pak Sarip, Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya bisa menangkap tadi terakhir dari Pak Ahmad Fadoli. Mungkin nanti bisa dibantu mengingatkan saya kembali tentang pertanyaan dari rekan-rekan hebat yang lain. Saya hanya bisa menangkap yang tadi dari Pak Ahmad Fadoli sebagai pengalaman beliau menulis bahan modul untuk pengembangan kepala sekolah. Dari tahun 2012, kebetulan saya dulu juga dengan Pak Ahmad Fadoli. Di 2011 saya di Kementerian Pendidikan di Puskurbuk, sama juga membuat modul. Seperti itu emang. Kita diberikan deadline, 1 minggu atau 2 minggu harus selesai. Di hotel, di karantina seperti itu, lockdown. Harus menghasilkan sebuah buku, modul. Jadi, kenapa? Karena tuntutannya, karena ada fresher. Nah, Bapak Ibu, fresher yang ada di dalam fresher itu ada 2. Pertama ada di dalam, yang kedua di luar, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pengalaman yang dilakukan oleh Pak Ahmad, saya dan mungkin rekan-rekan yang lain, ketika dituntut deadline harus selesai karena ada konsekuensi yang lain, konsekuensinya berjelas seperti Pak Ahmad ketika beliau ditunjuk sebagai penulis modul pengembangan kepala sekolah, pressure-nya bukan tuntutan, ancaman dan sebagainya, tetapi pressure tanggung jawab yang diberikan kesempatan kepada Pak Ahmad itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dia harus selesai membuat modulnya. Itu adalah pressure yang sifatnya positif sehingga Pak Ahmad, saya dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan buku. Tetapi ketika kita menulis tanpa ada pressure dari luar, karena pressure-nya hanya dari dalam diri sendiri, itu biasanya suka ada ini Bapak Ibu, pengalaman saya, ada kemudahan-kemudahan. Nanti mungkin bisa minggu depan atau bulan depan. Nah, seperti tadi di tayangan saya sebelumnya, ketika kita menunda sebuah pekerjaan, jangankan dalam waktu yang lama, 1 hari atau 2 hari, 3 hari, ketika kita sudah semangat, langsung balik ke titik awal, kita susah untuk bangkit lagi. Kenapa? Karena pressure atau tuntutan yang ada di dalam diri kita, itu banyak nilai yang sifatnya bisa ada konsekuensinya. Sehingga kita tidak bisa untuk menyelesaikan dengan baik. Contohmu yang mudah, Bapak Ibu mungkin pengalaman di komunitas menulis, baik itu di komunitas guru penulis dan sebagainya,
ketika ada sebuah proyek, ada sebuah tuntutan untuk menghasilkan buku dalam jangka waktu 1 bulan, itu biasanya kita terpacu untuk menyelesaikan buku. Kenapa? Karena itu ada pressure, tuntutan yang ada di luar diri kita, sehingga bisa Baik, Pak menghasilkan. Irwan, Seperti itu. saya pending dulu bentar ya Pak Irwan, karena kita Ya, dibatasi mangga. oleh waktu. Pak Irwan, ya karena kita dibatasi oleh waktu, Betul. langkah baiknya ya, karena kan sesuai dengan jadwal. Oh iya. Ya, kita tutup saja dulu presentasi dan tanya jawab. Walaupun sebenarnya sangat menarik sekali nih, kalau dilanjutkan nggak akan habis-habis nih. Gitu. Ya, kita sesuaikan dengan waktu saja. Pak Irwan silakan. Pak Irwan closing statement kegiatan hari ini, kesimpulan seperti apa? Silakan Pak Irwan, saya berikan waktunya untuk closingnya. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah menuangkan waktunya untuk berdiskusi tentang pengalaman Bapak Ibu menulis buku. Sekali lagi, tema tulisan saya hari ini bukan teori, tetapi berbagi pengalaman saya, berbagi pengalaman Bapak Ibu, sehingga forum ini bisa saling memberi masukan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan teruslah Bapak Ibu menulis, karena tugas Bapak Ibu menulis. Bapak Ibu jangan mengambil tugas orang lain sebagai editor, sebagai revisi tulisan kita. Biarkan kita menulis, tulisan kita jelek atau tidak, diterima atau tidak, nanti ada tim editor yang akan memperbaiki, yang akan meluruskan tulisan kita. Jadi tetap semangat, teruslah menulis, jadilah seorang guru penulis yang hebat. Kita bisa, kita mampu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan, sangat menarik sekali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, demikian paparan materi dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf nih sekali lagi karena gangguan teknis di luar dugaan kami Bapak Ibu ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kami yang membawakan materinya, kami dari tim kami bertiga, Pak Haji Salim sebagai hostnya, saya sebagai moderator dan presenternya Pak Irwan, mohon maaf dan kami akan mundur diri. Insya Allah kita berjumpa di sesi berikutnya. Selanjutnya kami persilakan Pak Haji Salim untuk menutup sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu kegiatan kita. Saya selaku pemilik room berarti ini udah tuntas. Mohon maaf dalam layanan grup kami, tapi kita berusaha karena jaringan tadi ya. Nah, itu mungkin marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Amin. ya besok. Kemudian tim kita nanti seperti kemarin juga ada malam, tapi kita lihat ya kalau mudah-mudahan kita saling backup di grup ini gitu ya. Jadi dia bisa saling informasi. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, mangga silakan. Ya, terima kasih Pak Haji Salim. Ya. Mohon maaf masih belajar kami ini masih belajar. Di luar prediksi. Udah ditutup Pak Haji Salim? Udah ya. Udah. Udah, oke, gitu aja. Yang bagi Bapak Ibu yang mau presensi, silakan dipresensi dulu sebelum presensinya ditutup oleh kami. Nah, jangan lupa presensinya. Nah, itu Presensi, jangan lupa. Karena nanti akan kami tutup. Terima kasih Pindah semuanya. Pindah kamar. Iya, Ada kamar tolak itu sih jadinya ta. Kamar pengawas. Masing-masing, ayo. Pak Irwan, tadi rek dikirim kota, tadi Pak Irwan nggak ada kota tadi teh. Nah, saya cek, Pak Haji, tadi saya masuk ke room Bu Haji Imas. Oh gitu. Awas, loh kok ini masuk ini? Saya keluar lagi ke salah room. Iya saya. Pengawas itu. Iwan. Saking Pak Haji, itu. Pak jangan lupa rekornya ditutup Pak Haji. Iya. Eta pengawas manja kita. Rekamannya ditutup dulu. Iwan.